Hai, kenalin, saya Retno Widianingrum. Ikuti terus konten aku ya seputar edukasi psikologis sehari-hari. Oke, kita mau bahas sesuatu yang kayaknya banyak banget yang ngalamin, tapi seringkali nggak disadari, yaitu menjadi seorang people pleaser atau si penyenang orang lain. Kita bakal bedah tuntas, apa sih itu sebenarnya, kenapa kita bisa begitu, dan apa aja harga yang harus dibayar di baliknya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ada di posisi di mana sebenarnya pengen banget nolak, tapi yang keluar dari mulut malah, iya boleh. Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Pertanyaan ini ya, inilah inti dari dilema seorang people pleaser. Jadi people pleaser itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal jadi orang baik loh ya, ini lebih ke sebuah pola. Pola di mana kamu terus-terusan mentingin kebutuhan orang lain sampai kebutuhanmu sendiri jadi korban. Dan yang menarik, pendorong utamanya itu ya ini, pengen ngontrol reaksi orang lain dan rasa takut yang luar biasa akan penolakan atau nggak disukai. Nah sekarang, ayo kita masuk ke bagian pertama dari penelusuran kita. Kita bakal bongkar, apa aja sih konsekuensi nyata dari perilaku ini, sesuatu yang seringkali nggak kelihatan dari luar. Yang pertama, dan mungkin yang paling berat ya, dampaknya ke emosi. Usaha non-stop buat bikin semua orang senang, itu benar-benar menguras energi. Ini bisa bikin kita kejebak dalam lingkaran setan stres, cemas, dan overthinking. Dan pelan-pelan kita bisa lupa, sebenarnya aku ini maunya apa sih? Dan ini bukan cuma teori loh, dengerin deh pengakuan langsung dari salah satu partisipan studi ini. Kata-katanya ngena banget, capek mental, jadi beban pribadi. Ini benar-benar ngegambarin betapa beratnya beban emosional yang mereka pikul setiap hari. Oke, selanjutnya, gimana dampaknya ke hubungan kita sama orang lain? Nah, ketika kita selalu jadi pihak yang memberi, lama-lama hubungan jadi nggak seimbang. Ujung-ujungnya, kita jadi gampang banyak dimanfaatin, entah itu disengaja atau enggak. Kutipan ini contoh yang pas banget. Bukannya bikin hubungan makin erat, perilaku ini malah bisa bikin kita terisolasi. Bayangin, bahkan dalam tugas kelompok, saking pengennya menghindari konflik, akhirnya semua beban ditanggung sendiri. Penting banget buat kita ingat ya, pikiran sama badan itu nyambung. Stres mental yang numpuk terus-terusan karena berusaha menyenangkan orang lain, itu seringkali bocor ke fisik. Jadi jangan heran kalau muncul gejala seperti capek terus-terusan, susah tidur, dan kesehatan jadi menurun. Dan lagi-lagi, ini bukan omong kosong, ini pengalaman nyata. Informan ini cerita langsung gimana overthinking atau mikir berlebihan itu punya dampak fisik yang jelas banget. Nggak bisa tidur. Ini nunjukin betapa seriusnya tekanan mental yang dipendam itu. Oke, setelah lihat semua dampak buruknya, pasti kita mikir kan, kenapa ada orang yang mau ngelakuin ini? Kalau rugi kenapa diterusin? Nah, di bagian kedua ini kita coba pahami logika dan perhitungan sosial di baliknya. Kuncinya ada di teori yang namanya teori pertukaran sosial. Gampangnya gini, kita tuh secara nggak sadar selalu ngitung untung rugi dalam setiap hubungan. Kita nimbang apa yang kita korbankan, misalnya waktu, energi, emosi, dengan apa yang kita dapat sebagai imbalannya. Nah, slide ini benar-benar nunjukin perhitungannya. Di kolom kiri itu semua biayanya yang berat banget. Stres, kehilangan jati diri, capek fisik. Tapi lihat kolom kanan, itulah imbalan yang mereka kejar. Validasi dari orang lain, nggak ada konflik, dan perasaan merasa berguna. Nah, bagi seorang people pleaser, imbalan ini seringkali terasa jauh lebih berharga daripada semua biayanya. Inilah inti dilemanya. Jadi, gimana perhitungan ini kelihatan pas mereka lagi ngadepin hal yang paling mereka takuti? Konflik. Yuk kita lanjut dan lihat gimana pola ini terbentuk dalam situasi yang sulit. Oke, jadi pada dasarnya ada 5 cara utama orang itu nambepin konflik. Seperti yang dijelasin di model ini, ada yang tujuannya menang, ada yang cari jalan tengah, ada yang maunya sama-sama menang. Nah, pertanyaannya, kira-kira seorang people pleaser paling sering pakai yang mana ya? Udah bisa ditebak ya pastinya. Mengakomodasi. Ini tuh jurus andalannya people pleaser. Tujuannya cuma satu, mengalah, mengorbankan apapun keinginan pribadi demi menjaga keharmonisan. Kalimat terserah kamu saja, itu udah kayak moto hidup mereka. Nah, kalau mengakomodasi nggak bisa, ada pilihan kedua, menghindar. Daripada berhadapan langsung, mereka lebih milih buat nunda, ngabain, atau pura-pura masalahnya nggak ada. Konsekuensinya, ya akar masalahnya nggak pernah benar-benar selesai. Tapi, nah ini yang menarik dan penting banget. Perilaku ini tuh bukan kondisi permanen.
Studi ini nemuin kalau biaya pribadinya udah keterlaluan dan gak tertahankan lagi, seorang people pleaser bisa sampai di titik baliknya. Disinilah mereka bisa tiba-tiba beralih ke gaya yang lebih tegas, kayak bersaing atau berkolaborasi demi melindungi diri mereka sendiri. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Dan menurut saya, ini yang paling bisa ngasih kita harapan. Gimana caranya seseorang bisa bergeser dari pola ini ke cara berinteraksi yang lebih sehat? Rekomendasi utamanya jelas banget. Semuanya dimulai dari kesadaran diri, self-awareness. Ini bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi buat ngenalin polanya. Sadar kalau kita sering berkorban, sadar sama semua konsekuensinya, dan sadar kenapa kita butuh banget pengakuan dari luar. Dari situ, baru deh kita bisa mulai belajar jadi lebih asertif. Dimulai dari hal-hal kecil, kayak bikin batasan yang sehat. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Berdasarkan semua yang udah kita obrolin, coba deh pikirin apa satu batasan kecil tapi sehat yang bisa kamu buat minggu ini. Mungkin bilang tidak untuk satu hal kecil, itu bisa jadi langkah awal yang sangat besar.